Assalamualaikum, jumpa lagi di Kebun Mini. Kebun Mini, solusi untuk ruang kecil. Apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah beberapa hari ini di sini hujan terus teman-teman. Ini tanaman bayam Brazilku yang aku tanam beberapa hari yang lalu sudah lumayan panjang nih teman-teman. Mungkin sudah bisa dipetik untuk disayur kali ya teman-teman. Mungkin besok lusa akan aku petik untuk disayur. Kebetulan aku juga belum pernah ya nyayur bayam Brazil. Karena memang baru ini menanam bayam Brazil. Nah ini dia tanaman kale kerliku. Setelah sebulan yang lalu diserang sama ulat, ini baru tunas kembali. Dan ini aku akan menaburkan bubuk dolomit sama bubuk cangkang telur ke rice bedku ya teman-teman. Ini ada tanaman cabai rawitku yang di rice bed, lumayan subur ya. Mudah-mudahan dia bisa tumbuh dengan baik di rice bed ini tanpa hambatan hama ya. Karena selama ini tanaman cabaiku selalu diserang hama kutu daun ya teman-teman. Kadang-kadang kalau lagi nggak sabar memberikan pesnap, aku ganti tanaman cabai yang baru ya. Dan ini di raised bed ada tanaman pepayaku yang baru ya teman-teman. Setelah tanaman pepayaku yang dulu mati karena busuk akar. Jadi untuk menghindari tanaman yang ada di raised bed ini busuk akar, aku taburi dengan kapur dolomit sama cangkang telur ya teman-teman. Dan ini ada juga pepaya yang aku tanam di dalam planter bag ya teman-teman. Karena kalau pohon pepaya ini walaupun dia tidak berbuah, daunnya juga bisa disayur ya teman-teman. Apalagi kalau dia memang laki-laki yang hanya menghasilkan bunga, bunganya bisa disayur. Dan sekarang giliran cangkang telur yang aku taburin ke rice bed. Karena stok cangkang telur aku banyak, jadi nggak sayang-sayang ya teman-teman ditabur-taburin aja ya ke rice bed. Karena cangkang telur ini mengandung banyak kalsium ya. Walaupun tidak langsung bisa diserap oleh tanaman, tapi setidaknya untuk beberapa bulan kemudian bisa diserap tanaman yang lain. Dan cangkang telur ini juga bisa bikin tanah gembur ya teman-teman, karena dia bersifat poros di dalam tanah. Tabur menaburnya sudah selesai semua, seluruh rice bed. Lanjut aku mau bongkar-bongkar tanaman laos yang ada di dalam ember ini. Karena stok lengkuas yang ada di dalam kulkas sudah habis. Semenjak tanaman laosku yang ada di rice bed aku bongkar semua, aku nggak bisa nyicil sedikit-sedikit ngambil gitu ya teman-teman kalau lagi perlu. Karena kalau tanaman di dalam ember seperti ini dicongkel sedikit gitu susah ya teman-teman. Kalau lengkuas yang ditanam di dalam tanah gitu kan langsung kelihatan ya teman-teman umbinya, sehingga mudah kita untuk mencongkelnya. Nah, seperti ini baru kelihatan umbinya kalau dikeluarin dari embernya. Dan ini lengkuasnya akan aku bongkar semua. Aku pilihin umbinya yang besar dan aku akan tanam lagi tunas-tunasnya ke dalam pot yang lebih besar. Sepertinya umbinya tidak sebesar kalau kita menanam di dalam tanah nih teman-teman. Kelihatannya kecil-kecil, tapi nggak apa ya teman-teman. Yang penting rasanya masih rasa laos ya. Dan ini lengkuasnya sudah aku cuci ya teman-teman. Lanjut aku mau menanam tunas-tunas lengkuas ini ke dalam pot lagi. Aku menanamnya lagi pakai tanah bekas tadi ya paling bawah. Atasnya aku kasih daun lengkuas itu sendiri dan limbah-limbah dapur. Supaya dia nanti jadi kompos dan lengkuasnya bisa subur. Dan ini paling atas aku kasih kompos ya.
Dan ini tunas-tunas lengkuasnya aku jadiin 2 pot ya teman-teman. Karena ini sudah siang dan panas, aku lanjut sore lagi ya teman-teman untuk petik-petik sayuran. Dan ini sore hari sekitar jam setengah 5, aku lanjutin untuk memetik sayuran ya teman-teman. Karena kacang panjang yang aku biarkan untuk benih ini sudah kering semua, jadi harus dipetik ya teman-teman, takutnya dia tumbuh di pohon karena ini sudah mulai hujan lagi. Habis dipetik ini, besok aku jemur untuk diambil benihnya dan bisa ditanam lagi untuk selanjutnya. Dan ini aku akan ambil beberapa sawi untuk direbus ya. Ini kedua kalinya aku menanam sawi teman-teman. Karena ini nanamnya terlalu dempet-dempet, jadi sawinya tinggi-tinggi ya. Agak kutilang gitu, tapi lumayan loh. Subur juga. Beda sekali ya, kalau ditanam di pot satu-satu gitu, dia lebih mekar dan lebih gede-gede ya. Dan ini ada beberapa terong yang sudah besar juga, mau aku petik. Kemangi, aku mau petik juga untuk lalapan. Aku mau ambil daun jeruk purut juga ya teman-teman, aku mau bikin pindang patin. Tanaman jeruk purut aku nih sepertinya kurang subur ya teman-teman. Tidak banyak tunas-tunas barunya, karena aku memang nanamnya di bekas cat itu. Lusa akan aku ganti media tanamnya dengan planter bag yang ukuran 100 liter. Supaya dia subur dan banyak tunas-tunasnya. Sisa-sisa rampai dan tomat. Alhamdulillah ya teman-teman, selalu ada yang dipanen di kebun mini. Sekian dulu videoku hari ini. Semangat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.